Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Unit 3 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang pembahasan jaminan sosial dan instrumen jaminan sosial dalam Islam serta biografi dari Ibnu Tufail. Nah, pada pertama-tama saya ingin membahas tentang jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu. Nah, yang pertama itu dalam penanggulangan kemiskinan, Ibnu Hazm memandang bahwa kemiskinan itu lahir dari beberapa faktor. Nah, yang pertama itu pendapatan yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan populasi, bisa disebabkan oleh adanya kekiran maupun adanya imigrasi. Nah, yang ketiga itu adalah kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Nah, sebagai ulama yang sangat memahami Imunas, Ibnu Hazm mencetuskan konsep yang dikenal sebagai istilah pengentasan kemiskinan, yang pembahasannya itu mencakup permasalahan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban di luar zakat. Nah, untuk yang kedua itu adalah kewajiban harta di luar zakat, yang para ahli hukum memperdebatkan pendapat dari kewajiban harta di luar zakat. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa sedekah ataupun infak itu tidak dapat digolongkan ke dalam kewajiban di luar zakat, karena hukumnya itu adalah sunnah. Nah, pembahasan yang kedua adalah instrumen jaminan sosial dalam Islam. Yang pertama itu adalah zakat. Ibnu Hazm berpendapat apabila zakat ditunaikan secara bersamaan dan serentak, maka zakat dapat menjadi mediator dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, yang kedua itu adalah pajak. Ibnu Hazm menegaskan dalam pemungutan wajib pajak dilaksanakan dengan cara yang sopan santun sesuai dengan ajaran agama Islam dan menghindari sikap kasar dan eksploitatif. Nah, kunci sukses dalam pemungutan pajak tergantung bagaimana petugas melakukan pemungutannya dan disimpan di tempat yang dapat dikontrol penggunaannya dan pendistribusiannya. Nah, yang kemudian kita akan bahas tentang biografi dari Ibnu Tufail, baik itu dalam bidang kehidupan, sosial, politik, dan pendidikannya. Nah, dalam bidang politik, wilayah Kepulauan Atlantik sampai daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia berhasil ditaklukkan. Nah, dalam bidang agraria, mereka berhasil memperkenalkan istilah isha ataupun statistik, yakni menerapkan pengukuran tanah yang berada di wilayah kekuasaan yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam penetapan wilayah pajak tanah. Dan yang kemudian itu ada arsitektur. Dalam bidang karyanya sendiri itu dapat dilihat dari menara Masjid Sevilla dan sekarang telah berubah menjadi menara lonceng untuk gereja. Nah, dalam bidang pendidikan itu mereka telah melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang pendidikan. Nah, untuk bidang ekonomi sendiri, wilayah di daerah kekuasaan Kristen seperti daerah Castile dan Aragon telah terjadi aktivitas ekonomi hingga perjanjian perdagangan. Nah, biografi Ibnu Tufail. Ibnu Tufail lahir di kota kecil Wadik Arsh, Cadiz, 53 km arah timur laut dekat Cordoba, Spanyol pada tahun 505 Hijriah ataupun 1109 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad bin Tufail Al-Qaisi. Beliau berasal dari Qaisi, dari suku Qaisi. Ibnu Tufail berguru kepada Ibnu Majah. Ibnu Tufail semasa hidupnya pernah bekerja sebagai bendaharawan hakim kota, pejabat rahasia di Maroko, hakim di Maroko, dokter pribadi kerajaan, dan perdana menteri pada masa pemerintahan Abu Yaqub Yusuf dari Daulah Muwahhidun dari Andalusia. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1508 Hijriah ataupun 1105 Masehi. Dah pemikiran ekonominya, roman filsafat Hai bin Yakdun merupakan karya pemikiran ekonomi dari Ibnu Tufail. Beliau menggunakan kisah seorang anak Hai bin Yakzan yang harus sampai di pulau yang tidak berpenghuni akibat dia harus dihanyutkan oleh ibunya untuk menghindari kekejaman seorang raja pada masa itu. Nah, untuk dalam bidang filosofi ekonomi, kisah Hai bin Yakdan membantu dalam mengoptimalkan peran akal dalam mencari hakikat kebenaran dan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi demi melahirkan keyakinan yang hakiki. Nah, filsafat ekonomi juga berfokus pada membenahi manajemen manusia. Muhammad Ibrahim berpendapat bahwa manusia yang memperoleh kekayaan alam sekitar dan mengkonsumsinya merupakan inti dari kajian ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ekonomi adalah
Ibnu Taufik menjelaskan bahwa segala hal yang terhubung dengan pemenuhan kebutuhan merupakan bentuk tujuan dasar ekonomi. Hal itu dilakukan dari hal yang paling sederhana. Nah, kemudian kita akan bahas tentang konsep rasionalitas. Konsep rasionalitas sendiri memiliki pandangan yang beragam dan memiliki titik kesamaan yang bergantung pada kata kepuasan dalam ekonomi. Apabila seorang manusia dapat memenuhi kebutuhan dan materialnya, yakni dalam bidang akhirat, maka manusia tersebut termasuk dalam golongan manusia yang memiliki pandangan yang rasional terhadap ekonomi Islam. Dan hal ini berlaku sebaliknya untuk ekonomi konvensional. Nah, konsep pembangunan yakni pembangunan kemakmuran ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan penduduknya merupakan pengertian dari ekonomi pembangunan. Dan perubahan dalam memenuhi kebutuhan hidup Hai bin Yaksan itu dapat dilihat dari yang pertama, melihat negara baju sebagai perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu pemanfaatan sumber daya alam dalam membangun sektor pertanian, dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam menciptakan kemajuan. Nah, kesimpulannya adalah kita sudah membahas tentang instrumen jaminan sosial dari Islam dan jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu, serta biografi dari Ibnu Tufail. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.